Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya keadaan kita semua baik, sehat, luar biasa. Mari kita mau datang pada Tuhan, apapun keadaan kita mau terus memuji, menyembah Dia, sebab Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang tidak pernah berkurang kasih setianya. Kitalah yang harus terus datang kepada Dia, apapun keadaan kita saudara ya. Biar kita bawa pujian penyembahan kita malam ini, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, apapun keadaan kami malam ini, kami mau terus datang menyembah, memuji Engkau. Bahkan dalam segala perkara kami tak mau bilang bahwa Tuhan itu baik. Apapun keadaan kami, Tuhan tetap baik. Itulah bagian kami, memuji, mempercayai Tuhan, bahkan sampai akhir hidup kami Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami malam ini untuk datang memuji, menyembah Engkau. Lihat apa yang ada dalam hati kami. Kalau ada kepahitan, amarah, kebencian, Tuhan kami mau buang semua itu supaya kami dilayakkan. Kalau ada dosa yang ada dalam hidup kami yang mungkin masih baru kami lakukan, Tuhan sucikan dan kuduskan dan kami mau bertobat. Kami bawa penyembahan yang terbaik yang berkenan di hati Tuhan. Kuduskan dan urapi setiap kami Bapa. Bawa kami untuk kudus di hadapan Tuhan, agar penyembahan kami layak di mata-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau yang kudus, Kau yang layak, Kau layak untuk disembah. Engkau Tuhan yang berdaulat, besar kasih setiamu. Betapa besar dan sungguh besar kasih-Mu bagi hidup kami Tuhan. Karena itu kami mau berkata malam ini, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Tuhan, amin. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagi kami Tuhan. Bagiku sungguh indah Tuhan, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk Tuhan kami pahami dengan pikiran kami, dimengerti dengan akal kami. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah Tuhan, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami kami Tuhan, amin. Bagiku sungguh indah, sungguh indah, oh sungguh indah Kau Tuhan, besar kesetiaan-Mu, tak terselami oleh akal pikiran kami segala kasih-Mu Tuhan. Karena itu kami mau terus perkatakan, kami mau terus pujikan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan, amin. Oh
Tuhan pikirkan tentang hidup kami. Yes Lord, tak terselami bagi kami Tuhan. Bagiku sungguh indah. Sekali lagi saudara katakan, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh indah, katakan sungguh indah yang Kau pikirkan tentang, tak terselami bagi kami ya Tuhan. Amin. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Tuhan. Haleluya. Sebab itu kami mau mengasihi-Mu dari hati kami Tuhan. Selidiki hidup kami, hati kami Tuhan. Oh, ajar kami mengasihi Engkau dari dalam hati kami Tuhan. Lihat hidup kami, lihat hati kami. Bahkan kalau ada yang tidak berkenan dalam hati kami, Tuhan pulihkan kami. Bawa kami terus untuk menjadi penyembah-Mu Bapa dari dalam hati. Engkau tahu seluruh hidup kami, bahkan sampai kedalaman hati kami. Tuhanlah yang melihat semua itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar pujian ini menjadi ungkapan hati kami di hadapan Tuhan. Kami percaya sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Engkau selalu bersama, sedalamnya hatiku, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Lebih lagi saudara, sedalamnya hati kami Tuhan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Amin. Ku tahu Engkau selalu bersama. Lebih lagi katakan sedalamnya hatiku Engkau tahu hati kami Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersama kami Tuhan. Terima kasih Yesus.
dalam kesesakan kami Tuhan, bahkan di dalam kemenangan kami, Engkau selalu ada. Ku tahu Engkau selalu sedalamnya, oh sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Yes Lord, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau Tuhan, Kau selalu bersamaku. Karena kami tahu tidak ada yang terjadi secara kebetulan di hidup kami. Di dalam kesesakan kami Tuhan turut bekerja, sehingga ketika kami mengalami kemenangan Tuhan pun turut bekerja. Di dalam kesusahan kami, bahkan di dalam kebahagiaan kami Tuhan ada di sana. Bahkan kami bersyukur atas setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi. Sekalipun mungkin itu di dalam kesesakan hari-hari ini kami mengalami, Tuhan kami tahu Engkau ada di sana mengajari kami soal hukum-hukum-Mu. Engkau sedang mengajari kami untuk mengerti kehendak-kehendak-Mu. Bahkan mungkin saat ini kami sedang diberkati dalam kesenangan. Kami tahu juga Tuhan ada di sana supaya kami hidup boleh lebih lagi menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, bahkan bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Dalam segala keadaan kami tahu Tuhan turut bekerja. Oh, karena Engkau ada di dalam kami, karena Engkau hidup dalam kami Tuhan. I am yours, I am yours, I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive. In your arms I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive. In your wonder, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin, kami percaya Kau memegang setiap musim. Engkau yang memegang setiap musim hidup kami Tuhan. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekurangan kami Kau pun tahu Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah, tetap Kau pandang indah dalamku. Haleluya. Ku serahkan diriku, ku milik-Mu. Lebih lagi katakan haleluya. Sedaratku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiran. Kami milik-Mu ya Tuhan. Ku milik. Amin Yesus. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Engkau memandang indah hidup kami Tuhan saat kami datang kepada-Mu. Amin Tuhan. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu.
lagi katakan, Kau yang membuatku Tuhan, Kau membuatku sesuai rencana. Haleluya, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiran. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Amin. Oh, bahkan semua kekurangan di hidup kami, semua kekuranganku Kau pun tahu. Kau pandang indah hidup kami Tuhan. Amin. Haleluya. Ku angkat tanganku dan berseru, Ku milik-Mu. I am yours, I am yours, Jesus. I am yours, now forever. Amin Tuhan. Your grace I surrender. You are mine forever. I'm alive in your love. I am yours, I am yours. Imani saudara bahwa kita di dalam Tuhan seterusnya, sekarang dan sampai selamanya. Kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Amin. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Lebih lagi, Kau membuatku sesuai rencana. Tuhan yang menciptakan kita sesuai dengan rencananya saudara. Dia yang pegang setiap musim di hidup kita. Jangan takut. Bagian kita adalah berserah. Serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena kita adalah milik-Nya. Oh, bahkan semua kekuranganmu, kekhawatiranmu Dia tahu. Amin, amin. Namun ketika kita datang, Dia tetap pandang indah hidupmu saudara. Yes, amin Tuhan. Ku angkat tanganku dan berseru, Ku milik-Mu. Kami milik-Mu Tuhan. Kau yang membentuk kami, Kau yang menciptakan kami seturut rencana-Mu. Kau yang pegang musim hidup kami, Kau yang beri kami kekuatan, Kau yang menopang kami Tuhan. Oh, arti hidup kami di dalam-Mu Tuhan, tinggal di dalam-Mu. I am yours Jesus, now and forever. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapa, sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ciptakan kami dengan rencana-Mu yang luar biasa. Mengalami setiap musim, Engkau yang pegang kendali musim di hidup kami. Terima kasih karena sampai hari ini Tuhan beri kami kekuatan untuk menjalani semua hal di hidup kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Pendeta Debbie dan keluarga, terima kasih atas pelayanan di Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Tuhan selalu memberkati Ibu dan keluarga. Saya sejak tahun 2020 di bulan Mei
sampai sekarang saya mengikuti ibadah mesbah doa dan mesbah syukur. Saya sangat merasa terberkati dengan firman Tuhan yang keras yang Ibu sampaikan. Tapi saya malah senang, Bu, dan saya bersyukur atas firman Tuhan. Sehingga yang tadinya saya suka marah-marah, bahkan saya tuh sekarang sudah berubah, saya tidak lagi lekas marah sekarang, Bu. Bahkan saya hari ini sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah menjamah saya. Saat kemarin saya ikut perjamuan kudus di Sunday online Ibu, saya imani, saya perkatakan bahwa saya sudah disembuhkan, bilur-bilurnya menyembuhkan sakit saya. Saya perkatakan, Bu, saya juga masukkan dalam pikiran saya bahwa saya pasti sembuh dan saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sekarang saya sudah sembuh, badan saya sudah enak, karena saya sudah 5 hari ini mengalami demam dan 2 hari disertai batuk pilek. Tapi setelah kemarin itu saya ikut perjamuan kudus, batuk pilek saya sudah sembuh, dan saya juga pernah kena COVID, Bu, satu keluarga. Jadi saya sempat trauma pas saya batuk dan demam, tapi saya terus perkatakan seperti yang Ibu bilang, hidup mati itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan corona. Sehingga saya tidak merasa trauma lagi, dan terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan sungguh baik dan sangat baik. Terima kasih juga buat Ibu Debbie dan keluarga atas pelayanannya. Tuhan memberkati kesehatan dan perlindungan untuk Ibu dan keluarga. Salam hormat dari Elizabeth dan keluarga di Jogja, Bu. Amin. Puji Tuhan. Ya, kesaksian yang luar biasa. Ibu mengimani bahwa Ibu disembuhkan. Dan benar-benar ya Ibu mengalami. Sudah 5 hari demam, saudara. Tapi Tuhan sembuhkan ketika selesai mengikuti perjamuan kudus, saudara. Ya, saya percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa ajaib. Dia Tuhan yang sungguh mengasihi kita, ya. Saya juga semalam saya kena sakit lambung, saudara. Ya, benar-benar saya itu tidak pernah mengalaminya, tapi karena salah makan, ya, kemarin itu saya minum vitamin C dan setelah itu minum kopi. Saya lupa kalau saya habis minum vitamin C, dan semalaman saya tidak bisa tidur karena kesakitan yang begitu luar biasa. Akhirnya saya berdoa, ya, saya minta Tuhan ampuni saya kalau saya sudah salah. Ya, saya setelah mengkonsumsi vitamin C, saya minum kopi. Saya minta ampun pada Tuhan dan saya minta kesembuhan. Ya, dan saya belajar bersyukur, saudara, ya, di tengah rasa sakit yang begitu luar biasa. Saya belajar bersyukur, ya, dan akhirnya menjelang pagi bisa sembuh. Ya, puji Tuhan. Tapi ya itulah saya belajar. Ya, hasil dari kesalahan saya sendiri, ya, karena saya tidak berhati-hati, tidak menjaga apa yang saya makan, apa yang saya minum, ya. Tapi puji Tuhan semuanya sudah, ya, Tuhan sembuhkan. Jadi sekarang ini saya agak lemas karena semalaman tidak tidur, saudara, ya. Tapi Tuhan itu baik. Biarlah kita mau terus bersyukur, ya, dengan apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, kita mau terus berkata bahwa Tuhan tuh baik, tapi kita juga harus bertobat. Kalau itu terjadi karena kesalahan kita, maka kita harus minta pengampunan Tuhan. Ya, biarlah Tuhan senantiasa menyertai setiap kita, bahkan biarlah Tuhan senantiasa memberikan rahmat anugerahnya agar kita diberi senantiasa, saudara, kepekaan untuk lebih lagi mengejar Tuhan, mengejar perkenanannya. Terima kasih Ibu, kesaksian yang luar biasa memberkati kita, dan hari ini kita sudah sampai di Nahum pasal yang kedua. Saudara, kemarin kita sudah membaca bagaimana, ya, Nahum berkata, apakah maksudmu menentang Tuhan? Ya, Ia akan menghabisi sama sekali. Kita sudah melihat kemarin bahwa ada orang-orang yang terus hidup dalam kejahatan dan menentang Tuhan dalam hidup mereka. Ya, tetapi ingat saudara, Tuhan itu penuh kasih setia dan panjang sabar, tapi Dia juga bisa menjadi Tuhan yang murka ketika kita terus mempermainkan Tuhan. Sekarang kita sudah masuk di Nahum pasal yang kedua.
Judul perikopnya di sana adalah penghukuman Niniwe. Ayat yang pertama saudara dikatakan, pembongkar maju terhadap engkau. Adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan. Ayat 2, sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Ya, jadi saudara kita melihat ya pasal ini, Nahum pasal yang kedua ini memprediksi tentang peristiwa-peristiwa pada tahun 612 sebelum Masehi, ketika gabungan pasukan Babel dan Media menjara dan menghancurkan Niniwe yang tampaknya tak terkalahkan. Sehebat apapun kekuatan manusia, kemasyuran, kemegahannya, kalau Tuhan yang mengizinkan mereka jatuh dan hancur lebur, maka itu terjadi, mereka hancur. Niniwe diserang, ya dihancurkan saudara. Tuhan mengizinkan pada waktu itu pasukan Babel dan Media menjara, bahkan menghancurkan Niniwe. Ayat yang kedua di sana dikatakan, sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Asyur itu telah menjarah dan menghancurkan kerajaan utara Israel, dan mereka juga mendeportasi penduduknya pada tahun 722 sebelum Masehi. Asyur juga menyerang kerajaan selatan yaitu Yehuda dan memaksa mereka membayar upeti. Kedua kerajaan terpisah ini telah terbentuk setelah pemerintahan Salomo. Perselisihan ya di antara penduduk dengan putra Salomo telah menyebabkan 10 suku mendirikan kerajaan sendiri. Mereka menjadi kerajaan utara, sedangkan 2 suku yang tersisa yaitu Yehuda dan Benyamin tetap setia kepada keturunan Daud dan menjadi kerajaan selatan. Ya, dan kita melihat di sini saudara, akhirnya Niniwe itu diserang. Asyur pernah menjajah bahkan memporak-porandakan ya kerajaan utara dan kerajaan selatan Israel dan Yehuda. Kita melihat sekarang ya, kita ada di pasal yang berikutnya saudara. Musuh merusakkan Niniwe, sekarang Tuhan berbalik ya menghancurkan Asyur saudara. Niniwe ya. Ayat yang ketiga, perisai para pahlawannya berwarna merah, prajuritnya berpakaian kirmisi, kereta berkilat-kilat seperti api suluh pada hari ia melengkapinya dan kuda-kuda penuh gelisah. Ayat yang keempat, kereta melaju galak di jalan, kejar mengejar di lapangan, kelihatannya seperti suluh berpacu seperti kilat. Ayat yang kelima, pasukan-pasukan istimewa dikerahkan, mereka tersandung jatuh di waktu berjalan maju. Mereka lari terburu-buru ke arah tembok, ya. Mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota, sedang alat pendobrak sudah ditegakkan. Ayat 6, pintu-pintu di sungai-sungai telah dibuka dan istana menjadi gempar. 7, permasyuri dibawa keluar dan ditelanjangi, dan dayang-dayangnya mengerang mengadu seperti suara merpati sambil memukul-mukul dadanya. Ayat 8, Niniwe sendiri seperti kolam air yang airnya mengalir keluar. Berhenti, berhenti, teriak orang-orang, tetapi tidak ada yang berpaling. Saudara, kita melihat di sini ya keterangan tentang dibukanya pintu-pintu di sungai ini dapat menunjuk pada masuknya musuh ke Niniwe yang mengalir laksana air bah, ya, atau kepada suatu banjir yang sesungguhnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa pintu-pintu bendungan yang ditemukan dalam penggalian arkeologi ditutup untuk membendung sungainya. Apabila volume air yang terkumpul demikian besar, maka pintu-pintu itu dibuka sehingga memungkinkan airnya membanjiri Niniwe. Ada 2 makna yang terkandung dari pintu-pintu yang tidak dapat dibendung lagi, yaitu kekuatan musuh yang masuk menyerang ke dalam kota Niniwe, sehingga tragis sekali kita melihat saudara, ya, para pasukannya bahkan para
Permaisuri dibawa keluar dan ditelanjangi, dipermalukan, dayang-dayangnya semua mengerang seperti suara merpati sambil memukul-mukul dada. Kota yang tadinya kuat, kota yang tadinya menaklukkan bangsa-bangsa, sekarang ditaklukkan, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, pintu-pintu di sungai telah dibuka di istana, ya menjadi gempar. Bahkan permaisurinya diculik, saudara, dan dipermalukan. Lalu dikatakan sana, berhenti, berhenti. Ya, Niniwe itu seperti kolam air yang airnya mengalir keluar. Ya, dan berhenti, berhenti, teriak orang, tetapi tidak ada yang berpaling. Ayat yang ke-9, jarahlah perak, jarahlah emas, sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda, berkelimpahan segala barang yang indah-indah. Ya, Niniwe yang tadinya menjarah Israel, ya menjarah kerajaan utara dan selatan Yehuda, sekarang mereka lah yang dijarah. Ya, apa yang mereka tabur itu yang akan dituai. Memang Tuhan mengizinkan Israel dihukum, tetapi Tuhan menghukum ya Niniwe ya yang sudah menghancurkan, bahkan menjarah. Mereka menjarah semua yang indah-indah, perhiasan dan lain sebagainya, tetapi akhirnya mereka juga dijarah. Di sana dikatakan, ya dikatakan jarahlah perak, jarahlah emas, sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda, berkelimpahan segala barang yang indah-indah. Mereka memiliki segala harta benda, kelimpahan segala harta-harta itu juga hasil dari jarahan mereka. Ya, lalu Tuhan mengizinkan kota ini dijarah, saudara. Ayat yang ke-10, ketandusan, penandusan dan penindasan. Ketandusan, penandusan dan penindasan. Hati menjadi tawar dan lutut goyah, segenap pinggang gemetar dan muka sekalian orang menjadi pucat pasi. Ini berbicara tentang kengerian yang begitu hebat dan sangat yang terjadi dan menimpa kota ini. Ketika itu saudara, mereka punya banyak harta, tapi semuanya dijarah. Ini juga gambaran dari hidup kita. Kalau hari ini kita bergelimang harta, jangan sombong, jangan takabur mempergunakan uang untuk hal-hal yang tidak berkenan. Tapi mari ya kita sungguh-sungguh menghargai setiap apa yang Tuhan beri. Karena satu saat semua itu bisa hilang, saudara, diambil ketika Tuhan izinkan. Ya, ayat yang ke-11 di sana dikatakan, di mana gerangan persembunyian singa dan gua singa-singa muda. Ya, di mana gerangan persembunyian singa dan gua singa-singa muda, tempat singa pulang pergi, tempat anak singa di mana tidak ada yang mengganggunya. Ayat 12, biasanya singa itu menerkam supaya cukup makanan anak-anaknya, mencekik mangsa bagi betina-betinanya, dan memenuhi liangnya dengan mangsa dan persembunyiannya dengan terkaman. Tapi sekarang saudara, ya Niniwe digambarkan sebagai singa yang biasanya menerkam, mengepung ya bangsa-bangsa, dilahap sebagai makanannya, dijarah harta bendanya. Tapi sekarang mana? Di mana kekuatannya? Kita harus selalu ingat hidup ini seperti roda yang berputar. Ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah. Ya, karena itu saudara, jangan takabur. Saat kita di atas, jangan takabur. Saat kita di bawah, ya jangan pesimis, tapi kita mau terus berjuang bersama dengan Tuhan. Niniwe dulu kota yang kuat, ya menjadi bangsa yang seperti singa menerkam. Tapi sekarang mana? Kata firman Tuhan. Lihat ayat 13, aku menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu. Aku akan melenyapkan mangsamu dari bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. Saudara, ya sumber utama kekayaan bagi ekonomi Asyur ya adalah hasil jarahan atas bangsa-bangsa lain. Orang-orang Asyur telah mengambil makanan dari orang-orang yang tak bersalah untuk mempertahankan gaya hidup mewah mereka. Mereka merampas orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka yang berlebihan. Merampas orang-orang yang tak bersalah untuk menyokong kehidupan mewah segelintir orang berdosa. Yang merupakan dosa yang membuat Allah murka. Sebagai orang Kristen, ya kita hendaknya tetap, saudara, berdiri teguh melawan perbuatan yang umumnya terjadi hari-hari ini. Jangan ikut terlibat, jangan terpengaruh, jangan mendapatkan kekayaan dengan cara-cara yang tidak benar, karena satu-satuan akan diizinkan semuanya diambil kembali.
Ya, ayat 13 dikatakan, lihat aku akan menjadi lawanmu. Allah saudara telah memberi kesempatan kepada penduduk Niniwe untuk bertobat. Ya, dan mereka melakukan itu setelah mendengar pemberitaan Yunus. Tetapi mereka telah kembali kepada dosa mereka dan konsekuensinya adalah mereka dibinasakan. Ya, ada satu titik saudara untuk manusia, bahkan untuk kota, untuk bangsa-bangsa, ada sebuah batas yang tidak ada jalan balik lagi. Asyur telah melewati batas itu. Kita harus memperingatkan orang lain untuk bertobat selagi masih ada waktu. Ya, selalu ada saudara batas akhir di mana Tuhan itu memberi kesempatan. Niniwe dulu pernah diberi kesempatan untuk bertobat di zaman Yunus, tapi mereka jatuh kembali dengan dosa yang lebih bejat lagi. Dan tidak ada ampun, terpaksa Tuhan harus menghukum bangsa ini. Saudara, mari biar hari-hari ini kita mau terus tetap setia berkata, kami mau ikut Engkau Tuhan. Kami mau hidup dalam kebenaran-Mu, ya. Kami mau sungguh-sungguh melekat dan bahkan mengikuti semua yang Tuhan mau agar hidup kami ini boleh sungguh-sungguh ada di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Jangan mencari sesuatu yang di luar hak-hak kita seperti Niniwe. Mereka mencuri, mereka menjara bangsa-bangsa lain untuk kepentingan mereka. Satu saat Tuhan izinkan semuanya berbalik. Biar kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan saudara. Biar kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, meminta kekuatan yang dari Tuhan. Untuk kita hanya menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hidup kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Percaya Engkau Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami mau menaruh harapan kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja, tidak ada yang lain. Malam ini biar Engkau bawa kami Tuhan, keluarga demi keluarga sungguh-sungguh mencari Engkau. Keluarga besar kami, orang tua, kakek nenek kami, suami istri, anak-anak, semua tunduk menyembah kepada Tuhan. Bawa kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Bawa hidup kami senantiasa dalam perkenanan Tuhan. Berkati Tuhan setiap mereka yang hari-hari ini sedang terbaring sakit. Mungkin itu keluarga kami, orang tua kami, saudara kami, atau siapapun mereka yang hari ini sedang mendengarkan mesbah doa. Tuhan berkati, jamah, sembuhkan Bapa. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami perkatakan dalam nama Tuhan Yesus kami minta kesembuhan. Engkau sanggup melakukan lebih dari yang kami doakan Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan sembuhkan yang kanker, tumor, yang
mengalami penyakit penyumbatan, yang mengalami COVID, Tuhan jamah dan lawat. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya Engkau sembuhkan jiwa kami juga. Berkati setiap mereka yang berbeban berat hari-hari ini, terlilit dengan hutang piutang, Tuhan jamah dan lawat. Yang bergumul untuk pekerjaan, Tuhan berikan Bapa. Yang terikat dengan obat-obatan terlarang, minuman keras, rokok, narkoba, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, amarah, kepahitan, dendam, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Bapa, berikan kami kemerdekaan. Kau juga menjamah dan melawat bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom Indonesia, lautan Tuhan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati bangsa ini, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya dan seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan berkati. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati bahkan semua mereka yang setia di dalamnya berdoa, Tuhan jamah dan lawat. Terima kasih Bapa untuk semua tim medis di masa pandemi ini. Kami berdoa tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Terima kasih buat semua anugerah-Mu Bapa. Kami membuka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.